Pada tahun 1956, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir menasionalisasikan perusahaan terusan Suez. President Nasser delivering his fiery speech telling of his nationalization of the Suez Canal. باسم الأمة رئيس الجمهورية تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. Tidak terima dengan langkah Mesir, Inggris, Prancis, dan Israel kemudian menyatakan perang dan menyerang Mesir. Catatan sejarah, peperangan yang memperebutkan terusan Suez ini mengakibatkan meredupnya Imperium Inggris dalam panggung politik global dan lahirnya era baru dalam keseimbangan Perang Dingin. Inilah Perang Krisis Suez 1956. Lantas, mengapa jalur terusan Suez menjadi sengketa perebutan negara-negara Barat dan Mesir? Bagaimana krisis Suez itu bisa terjadi? Dan apa saja dampaknya bagi dunia dan Mesir, terlebih dalam Perang Dingin? Terusan Suez adalah jalur transportasi perdagangan yang menghubungkan pelabuhan Said di Laut Tengah dan Suez di Laut Merah. Salah satu keuntungan jika menguasai terusan Suez adalah memudahkan jalur transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa harus mengelilingi Afrika. Mengenai wacana pembangunan terusan Suez, sebenarnya sudah ada pada masa ekspansi Napoleon Bonaparte ke Mesir. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah perdagangan antara Inggris dan Prancis. Namun, usahanya gagal. Dan pada tahun 1854, Inggris dan Prancis bekerja sama membangun terusan Suez berbekal izin Gubernur Mesir Ismail Pasha. Alhasil, pada tahun 1859, perusahaan terusan Suez resmi dibuka. Dan pada tahun 1888, terusan Suez secara resmi berstatus internasional yang disepakati dalam Konferensi Istanbul. Between the British and Egyptian people. For Egypt, the treaty was signed by the Premier, Nahas Pasha. For Britain, by Mr. Eaton, the Foreign Secretary. Inggris dan Prancis bekerja sama membangun terusan Suez berbekal izin Gubernur Mesir Ismail Pasha. Alhasil, pada tahun 1859, perusahaan terusan Suez resmi dibuka. Dan pada tahun 1888, terusan Suez secara resmi berstatus internasional yang disepakati dalam Konferensi Istanbul. Between the British and Egyptian people. For Egypt, the treaty was signed by the Premier, Nahas Pasha. For Britain, by Mr. Eaton, the Foreign Secretary. Selama bertahun-tahun, terusan Suez ini dimanfaatkan oleh Inggris, baik untuk jalur perdagangan hingga menjadi tempat strategis dalam Perang Dunia Pertama. Bahkan, dalam Perang Dunia Kedua, terusan Suez ini menjadi objek perebutan antara blok poros dan sekutu. Meski terusan Suez masih dalam kendali Inggris, ironisnya, ia tidak menyadari akan munculnya sosok baru yang di kemudian hari akan mengambil alih perusahaan terusan Suez. Pada tahun 1922, Mesir meraih kemerdekaannya dari jajahan Inggris.
namun tidak untuk zona terusan Suez. Pasalnya, setelah mendapat izin dari pimpinan Mesir Raja Farouk, terusan Suez masih dalam kendali militer Inggris. Kondisi ini mengakibatkan adanya perlawanan dari rakyat Mesir. Terlebih, kegagalan Mesir dalam perang melawan Israel pada tahun 1948. Benih-benih perlawanan itu yang kemudian membuat militer dan rakyat Mesir berniat untuk menggulingkan kerajaan Mesir. Alhasil, pada tahun 1952, gerakan perwira bebas yang dipimpin Muhammad Naqib dan Gamal Abdul Nasir berhasil mengkudeta Raja Farouk dan mendeklarasikan Mesir sebagai negara republik. From Cairo come these first authentic pictures of the bloodless coup by which the army took over control of Egypt. It was the end of the king's attempt to maintain power, and the army were ordered to guard strategic points. The declared aim was to stop corruption. Pada tahun 1954, Gamal Abdul Nasir berhasil terpilih menjadi presiden kedua Mesir. Sebagai pemimpin, ia dikenal sebagai sosok nasionalis sejati yang berambisi ingin membebaskan Mesir dari pengaruh kolonialisme Barat. Di lain sisi, pada tahun 1950-an terjadi ketegangan politik dan militer antara Blok AS dan sekutunya dengan Blok Soviet dan sekutunya dalam Perang Dingin. Tujuannya tak lain adalah untuk memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Mesir, sebagai negara Arab terbesar dan terkuat, akan menjadi hadiah yang besar bagi salah satu dari mereka. Tapi, jalan mana yang dipilih oleh Presiden Gamal Abdul Nasir? Untuk merangkul Mesir, Presiden AS Dwight D. Eisenhower tidak memberikan bantuan senjata dan alutsista karena dikhawatirkan akan digunakan untuk mengagresi Israel. Sebaliknya, AS memberi bantuan dana untuk membangun bendungan Aswan dan bantuan ekonomi. Namun, tak lama kemudian, setelah Israel menyerang Gaza yang menewaskan 38 militer Mesir, ketegangan antara Mesir dan Israel kian memanas. Hal inilah yang membuat tekad Presiden Gamal Abdul Nasir untuk memperkuat dan memodernisasi militernya. We speak on a matter of vital importance, where the United States finds itself unable to agree with three nations with whom it has ties of deep friendship, of admiration and respect, and two of whom constitute our oldest, most trusted and reliable allies. Karena Amerika tidak mau memberi bantuan alutsista kepada Mesir, akhirnya Mesir berpaling ke blok Soviet. Alhasil, Mesir menandatangani kesepakatan dengan Soviet, Cekoslovakia, dan Cina dalam pembelian tank, pesawat tempur, dan sejumlah alutsista lainnya. Melihat kondisi ini, akhirnya Amerika memutus bantuan dana pembangunan bendungan Aswan. Hal inilah yang membuat Presiden Gamal Abdul Nasir memanfaatkan terusan Suez untuk mendanai pembangunan Aswan di seberang Sungai Nil. Namun, ia harus berhadapan dengan negara tetangganya, yakni Israel, terlebih Inggris dan Perancis. Hal yang di kemudian hari mengakibatkan krisis internasional dan perang, serta lahirnya keseimbangan era baru dalam Perang Dingin. Bagi Inggris, terusan Suez merupakan rute penting untuk jalur transportasi ekonomi yang berlangsung selama puluhan tahun. Tanpa Suez, ia akan lumpuh. Sementara Mesir melihatnya sebagai usaha Eropa untuk mempertahankan kolonialisme di Timur Tengah. Alhasil, pada tanggal 26 Juli 1956, Presiden Gamal Abdul Nasir mengejutkan dunia. باسم الأمة رئيس الجمهورية تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية.
Menariknya, langkah Presiden Mesir ini mendapat tanggapan antusias dari rakyatnya, tapi tidak untuk Inggris. Pasalnya, langkah berani Mesir ini menuai banyak pertentangan internasional karena dianggap sebagai sebuah pelanggaran serius. Menanggapi kondisi ini, Perdana Menteri Inggris Anthony Eden bersumpah akan merebut kembali terusan Suez dengan langkah perang. Sementara Perdana Menteri Prancis Jean Monnet sepenuhnya mendukung Inggris karena Nasser memberi bantuan senjata kepada nasionalis Aljazair untuk memberontak kepada Prancis. Dan Perdana Menteri Israel Ben Gurion juga mendukung langkah Inggris karena Israel dan Mesir kala itu tengah bertempur di sepanjang perbatasan. Alhasil, pada tanggal 22 Oktober 1956, perwakilan dari Inggris, Prancis, dan Israel melakukan pertemuan rahasia di Sèvres, Prancis untuk merencanakan sebuah perang dengan Mesir. 7 hari kemudian, perang pun dimulai. At this tense moment, on the 29th of October, Israel struck.